Gimana dulu kisah perjuangan Eyang atau bapaknya Pak Haryono ini Pak, yang masih diingat atau mungkin sering diceritakan Eyang ke Pak Haryono Pak? Nah, kalau pas waktu perang, waktu penjajahan, memang saya kan belum lahir waktu itu. Nah, waktu itu dijelaskan oleh Bapak Purwodadi Semarang. Nah, ya, maksudnya dengan Jepang beliau bergerak dari Purwodadi ke Semarang untuk melawan Jepang sampai pas apa itu ada 5 hari pertempuran di Semarang, beliau ikut. Dan setelah kemerdekaan, saya yang mengalami sendiri waktu itu saya sudah agak besar ya. Karena saya lahir di tahun 1951. Waktu itu Bapak tahun 1962 itu berangkat ke Irian Barat waktu itu, Papua sekarang. Itu waktu itu pembebasan Irian Barat waktu itu. Nah itu saya sudah tahu betul itu waktu itu. Di sana beliau sebagai komandan resimen dan langsung di bawah perintah Pak Harto waktu itu presiden kita. Belum presiden, beliau waktu masih Panglima Trikora aja. Panglima Trikora. Iya. Nah itu saya ingat betul itu. Sampai 62 itu. Waktu itu betul-betul Irian Barat bisa bebas. Sekarang Papua gitu. Terus Eyang itu gimana bentuk perjuangannya Pak? Apa keluarga dibawa juga atau gimana ini Pak Haryono? Untuk perjuangan waktu di Irian ditinggal. Semua keluarga ditinggal, beliau karena di sana musuhnya Belanda gitu. Jadi mungkin agak khawatir kalau berkeluarga di Asia. Iya, itu langsung berkontak dengan Belanda. Itu dulu Pak Haryono sendiri dulu ditinggalnya di mana itu Pak? Saya di Jalan Tentara Pelajar, dulu Jalan Merican. Dulu Jalan Merican nomor 23. Sekarang Tentara Pelajar nomor 23. Gimana sosok Eyang itu di keluarga Pak? Karena kan satu sisi beliau adalah tentara pejuang kemerdekaan, tapi sosok di keluarga seperti apa sebagai kepala keluarga, ayah dari Pak Haryono gitu. Ya itu karena waktu itu maaf ini karena ngerasani wong tua gitu. Waktu itu agak kurang perhatian dengan keluarga, tapi dia tetap untuk negara nomor satu kan. Jadi kami agak kelancar memang waktu itu, tapi nggak pernah juga. Kami tetap ditinggal di rumah lah. Tapi beliau di Kual, di Ambon, di tugas kemana-mana lah waktu itu. Jadi kami ditinggal, nggak pernah diajak. Jadi nggak seperti teman-temannya beliau. Kalau pindah kemana, keluarganya diajak. Kalau pindah kemana, keluarga. Kalau bapak enggak, tetap di Semarang, bapak yang kemana-mana gitu ya. Sampai di pensiun pun seperti itu juga berarti Pak? Iya, tugas di waktu itu sepertinya di Dandim di Solo, keluarga juga nggak diajak, tetap di Semarang. Beliau sendiri di sana. Cuman karena saya sudah gede waktu itu ya, saya sering nengok ke sana ke Solo. Tapi bagaimana, apa yang paling diingat dari Eyang mengajarkan Pak Haryono dulu sama mungkin Mas atau mbaknya Pak Haryono atau adik-adik gitu? Nah itu kalau biasa tentara Mas, disiplin Mas. Disiplin meskipun waktu itu kan keadaan masih agak kurang apa ya, kurang apa itu. Tetap harus sekolah, dan sekolah kalau ya tetaplah jalan kaki, ya nggak usah manja untuk anak-anak lainnya gitu. Jadi meskipun ada mobil dinas, kami tidak boleh diantar ke mana-mana, tetap jalan kaki atau naik sepeda gitu. Pesan apa yang paling diingat Pak yang disampaikan Eyang sama Pak Haryono dulu mungkin? Nah, ya, yang terakhir ini akhir-akhir ini kan tahun 2019 kan beliau meninggal. Sebelum meninggal beliau berpesan bahwa dulu bapak ini maksudnya Eyang ya, bapak berjuang musuhnya jelas Belanda,
Tapi sekarang, maaf ini ya, musuhnya nggak tahu kita. Jadi hati-hati kalau sekarang. Gitu aja. Yang penting kamu anak-anak itu harus meneruskan perjuangan Bapak. Gitu aja. Sekarang gimana Pak Haryono mengajarkan kepada Mas Angling dan saudara-saudara yang lain atau cucu-cucunya Eyang ini, Pak Haryono? Ya seperti itulah. Tidak memanjakan, bahkan anak-anak itu kuliah pun biaya sendiri, maaf, karena memang kami nggak punya untuk menyekolahkan yang lebih tinggi. Kalau sewaktu sekarang ini saya sendiri membentuk suatu seperti DAC, Dewan Harian Cabang ke untuk anak-anak pejuang. Jadi kami tetap berjuang untuk kemerdekaan sekarang ini, untuk mengisi kemerdekaan yang hakiki gitu. Mungkin pesan untuk pendengar El Sinta, Pak Haryono, apa yang mungkin diajarkan Eyang yang seharusnya bisa disebar luaskan, khususnya untuk pendengar El Sinta, Pak Haryono? Semua pendengar itu saya wanti-wanti, teruskan perjuangan Eyang-Eyang dulu. Kasihan Eyang-Eyang dulu berjuang demi kemerdekaan, meninggalkan keluarga, mengorbankan harta, mengorbankan ekonominya. Sekarang isilah kemerdekaan ini dengan hakiki, dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti maaf ini karena anak-anak sekarang tidak mengenal sopan santun, budi pekertian, tidak ada maaf ini. Saya sendiri kan ada apa gitu. Pokoknya berjuang terus untuk mengisi kemerdekaan ini. Iya. Ya, matur nuwun sangat ini Pak Haryono kesempatan waktunya. Mudah-mudahan doa kita untuk Eyang menjadi husnul khotimah, jasa-jasa yang sudah Eyang berikan untuk memerdekakan bangsa ini betul-betul menjadi amalan beliau, pemberat untuk menimbang beliau di masuk surga kelak ya Pak Haryono ya. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya Pak Haryono, sehat selalu.